Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Singkat cerita, saya baru saja diusir oleh nenek saya dari keluarga besar karena keluar dari tempat pendidikan saya karena bertentangan dengan sunnah. Mereka keluarga besar saya sangat menyepelekan alasan saya keluar, yaitu karena jenggot dan celana isbal. Saya tidak diperbolehkan datang atau berkumpul lagi ketika bulan Ramadan nanti. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin sekalian, jangan membuat keputusan besar kecuali konsultasi dengan ahli ilmu. Jangan buat keputusan besar seperti misalnya keluar dari pendidikan atau keluar dari pekerjaan atau nikah misalnya atau cerai dan lain-lain kecuali konsul. Perjuangkan dulu, boleh nggak saya keluar dengan pertimbangan ini. Kenapa demikian hadirin sekalian? Karena banyak kasus seharusnya dia nggak perlu keluar, tapi karena dipahami sendiri akhirnya salah ambil keputusan. Hadirin, sekali lagi, banyak kita itu ketika menangkap sebuah materi di kajian, langsung dalam dirinya nih, ini gue banget nih. Langsung dipraktekin, padahal itu bukan gue banget juga. Maksud ustadznya ke kanan, dia pahaminya ke kiri. Jadi perlu double cross check hadirin. Apalagi keputusan-keputusan besar. Kan kita udah bilang, contohnya Sufyan Ats-Tsauri, ketika salah satu khalifah ingin kawin lagi, konsul sama Sufyan Ats-Tsauri. Kata enggak, kamu nggak bisa nikah lagi. Jadi itu kan pelajaran. Konsultasikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian nggak tahu. Tanya. Habisan pertanyaan kertasnya nggak pernah dijawab Ustadz, kan gitu biasanya ya. Hadirin, masalah-masalah besar kalau nggak dijawab via kertas, kejar. Dan kan banyak ustadz di Jakarta, kejar, cari gitu loh. Ini masalah besar nih. Apalagi kalau kita di pendidikan bukan pakai duit kita sendiri, pakai duit nenek. Ya nenek shock lah, ya Allah dia keluar, gue jual sawah buat dia gitu loh, gue jual tanah buat dia keluar. Contoh, belum tentu yang kasus begini sama. Jadi intinya konsultasikan, karena banyak pertimbangan, apalagi ini zaman fitnah hadirin sekalian, dan banyak ini zaman yang nggak bisa idealis, sebagian kalau mau idealis dia nggak bisa tinggal di Jakarta seringkali, karena pasti ada miss sana, ada miss di sini. Sebagian, saya nggak mengatakan semuanya ya. Tapi dan ingatlah ucapan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim ketika Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan, "Laisal alim man ya'lamul khaira wa syarr, walakinnal alim man ya'lam khairul khairain wa syarra syarrain." Ulama itu bukan orang yang sebatas tahu ini boleh, ini tidak, ini baik, ini buruk. Tapi ulama apabila dihadapkan dengan dua kebaikan, dia bisa memilih yang paling besar maslahatnya. Dan apabila dihadapkan dengan dua mudarat, dia bisa memilih yang paling kecil, walaupun dia bisa menghindari mudarat yang lebih besar, walaupun harus terpaksa ngerjain yang lebih kecil. Itu ulama. Jadi masalah-masalah ini hendaknya dimusyawarahkan dulu, didiskusikan dulu. Bisa jadi yang kita anggap kemungkaran itu bukan kemungkaran. Bisa jadi yang kita anggap kemungkaran itu masalah khilaf ijtihadiyah. Ada ranah toleransi. Kenapa demikian? Karena perlu kita camkan, ini kan nenek nih. Mentaati nenek hukumnya wajib kan hadirin. Mentaati nenek hukumnya wajib. Nenek ya, bukan mentaati nenek-nenek, bukan. Mentaati nenek.
Hukumnya kan langsung gitu. Itu kan orang tua. Makanya dalam diksi yang digunakan Allah dalam Al-Quran di beberapa tempat, al-walid itu atau al-walidah itu mencakup nenek. Nah, berarti kan di hadapan kita ada kewajiban. Berarti harus ada alasan yang benar-benar jelas, gamblang untuk tidak mentaati nenek kita. Dan itu ditanyakan kepada ahli ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi ini udah kejadian kan. Dan udah diusir sama sang nenek. Dan nggak boleh datang, saya tidak diperbolehkan datang untuk berkumpul lagi ketika bulan Ramadan nanti. Coba tabayun dulu, mungkin maksud nenek datangnya pas lebaran. Karena nenek pas Ramadan mau itikaf, mungkin. Ya kan biasanya ngumpul kita lebaran, tanggal 1 Syawal, bukan Ramadan. Tapi kalau benar-benar karena kesebel banget gitu ya, hadirin. Pertanyaannya simpel, nenek antum masih manusia bukan? Masih? Atau ragu-ragu? Kalau masih, namanya manusia itu berubah-berubah hadirin. Bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu labil, manusia itu mengontrol hatinya. Dan hati, kata para ulama, ucapan siapa itu Abu Musa ya, summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Itu organ dinamakan qalbu karena itu bolak-balik terus gitu loh. Jadi ini bukan kartu mati gitu loh. Khususnya nenek sama cucu ya gitu loh. Nenek kan sayang banget sama cucunya. Sayang banget. Nah jadi coba untuk pelan-pelan pendekatan gitu. Beliin hadiah, ajak nenek jalan gitu loh. Pokoknya terus pendekatan insya Allah. Sama doa sama Allah SWT insya Allah yang terbaik.